Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang info update dari admin Info GTK tentang validasi TPG di tahap 1. Mari simak videonya. You're nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I don't need your love. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang update terbaru dari admin Info GTK mengenai validasi TPG di tahap 1. Mari kita mulai videonya. Jadi untuk saat ini, Info GTK sedang dalam proses update data setelah dilakukan validasi oleh admin Info GTK. Dan mungkin akan muncul tampilan baru Info GTK dalam waktu dekat ini. Silahkan kalian cek secara berkala di akun Info GTK kalian. Jadi ini adalah halaman Info GTK untuk saat ini masih dalam perbaikan karena dalam proses peningkatan sistem. Di info terbaru dari admin Info GTK akan kita mulai pembahasannya. Jadi menurut info dari salah satu admin Info GTK melalui live streaming YouTube di tanggal 21 Februari tahun 2025 kemarin yang dilakukan oleh atau dilaksanakan oleh Mimin di balik layar. Bisa kita lihat pada tampilan ya. Jadi ini adalah akun channel YouTube-nya salah satu admin Info GTK yaitu Mimin di balik layar. Ya, terima kasih untuk Mimin di balik layar ya atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Kemudian kita lanjut ya. Dapat disimpulkan beberapa update terbaru tentang Info GTK yang akan terbit atau muncul dalam waktu dekat. Update info apakah saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, update terbaru dari admin Info GTK yang pertama adalah untuk kepala sekolah, pastikan operator sudah membentuk rombel sesuai aturan atau rombel yang valid. Jadi untuk kepala sekolah, pastikan ya operatornya sudah membentuk rombel yang valid. Kemudian untuk yang kedua, tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus diisi lengkap TMT dan nomor SK-nya. Ya, jadi bagi kepala sekolah kalian yang definitif ya tentunya itu wajib mengisi tugas tambahannya di Dapodik ya, dilengkapi TMT-nya dan nomor SK-nya. Kemudian selanjutnya untuk guru mafel yang baru divalidasi adalah guru yang mengajar real tatap muka 24 jam tanpa tugas tambahan. Nah, jadi untuk yang poin ketiga ini adalah yang baru divalidasi itu guru mapel yang mengajar real 24 jam ya tanpa tugas tambahan. Jadi tidak ada tugas tambahan untuk guru tersebut ya yang baru divalidasi khususnya untuk guru mapel di tahap yang satu ini ya. Jadi perlu dipahami. Kemudian selanjutnya NIK pada Dapodik harus sudah valid di Dukcapil. Jika belum valid segera perbaiki. Ya, bagi kalian nanti yang NIK-nya belum valid ya itu wajib memperbaiki NIK-nya agar valid biasanya ke Dukcapil ya. Jadi silahkan kalian urus ya NIK kalian sampai valid agar TPG kalian tidak bermasalah. Kemudian selanjutnya NUPTK juga harus valid ya. Nomor NUPTK kalian harus valid. Jika belum valid silakan koordinasikan dengan dinas. Kemudian selanjutnya, khusus untuk ASN, rekening penerima tunjangan sedang diverifikasi pusat untuk menghindari gagal bayar. Jadi untuk ASN itu rekening kalian atau rekening penerima TPG itu sedang diverifikasi ya, masih aktif atau tidak, agar tidak terjadi gagal bayar atau tidak sampai TPG-nya kepada kalian. Jadi harap bersabar ya. Jadi proses verifikasi untuk rekening gaji ini memakan waktu, jadi perlu ditunggu ya prosesnya seperti apa. Yaitu update terbaru dari admin Info GTK. Kemudian untuk tahap 1 ya, untuk tahap 1 ini yang sudah valid itu sekitar 30%.
Jadi sekitar 500.000 dari 1,6 juta penerima TPG sudah valid dan bisa diusulkan SKTP-nya. Nah, jadi untuk tahap 1 ini ya sudah 30% yang sudah valid datanya ya. Jadi bisa dilihat ya sekitar 500.000 yang sudah bisa diusulkan SKTP-nya. Jadi ini secara berkala atau secara bertahap ya sampai di akhir atau di bulan Maret 2025 ya, diharapkan TPG-nya cair sebelum bulan April atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi menurut infonya seperti itu. Kemudian selanjutnya pembayaran TPG ASN melalui kas negara ya, maka dari itu dilakukan pengecekan rekening ya, rekening untuk yang khusus yang ASN ya, itu masih aktif atau tidak, karena katanya itu pembayaran TPG-nya itu langsung melalui kas negara ya, jadi ditransfer dari kas negara. Jadi membutuhkan proses validasi. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kepala sekolah yang belum sinkron, silahkan segera melakukan sinkron, ya, melakukan sinkron Dapodik. Jadi silahkan untuk kepala sekolah ya mengingatkan operatornya untuk melakukan sinkron Dapodik agar datanya bisa ditarik atau bisa sinkron dengan yang ada di info GTK. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di tahap 1 ini ya, untuk guru-guru yang menambahkan tugas tambahan atau tugas tambahan lain yang ekuivalen atau TTLE, saat ini belum divalidasi, jadi sabar menunggu prosesnya. Jadi seperti yang di awal tadi, guru mapel yang baru divalidasi itu adalah guru mapel yang real mengajar 24 jam ya, tatap muka tanpa menambah tugas tambahan. Jadi untuk guru mapel yang menambahkan ya TTLE itu belum divalidasi, jadi sabar menunggu untuk prosesnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga ada info penting ya bagi kalian. Di sini perlu diperhatikan ya. Jadi bagi sekolah dengan rombel sedikit dan hanya ada satu guru atau guru tunggal, biasanya guru mapel, jika jumlah jam mengajarnya tidak sampai 24 jam, maka akan tetap valid TPG-nya. Ya, dengan penjelasan sebagai berikut. Sebagai contoh, jika hanya ada 3 kelas di satu sekolah atau 3 rombel di satu sekolah, ini untuk guru PJOK ya, dengan 3 JP atau 4 JP per kelasnya, silakan untuk mapel lain menyesuaikan ya. Jadi untuk jam mengajar linier yang bisa didapatkan hanya 9 jam ya atau 12 jam tergantung jumlah jam pelajarannya ya, dikali 3. Jadi kalau ada 3 jam pelajaran dikali 3 kelas itu hanya 9 JP. Kemudian jika 4 jam pelajaran itu hanya ada 3 kelas, berarti cuma dapat 12 jam linier ya. Itu TPG-nya akan tetap valid ya walau dia tidak memenuhi 24 jam, dengan syarat dia wajib mengajar di semua kelas sesuai rombel yang dimiliki dan tidak boleh diajar oleh guru lain. Ya, ini khusus untuk rombelnya sedikit dan hanya ada satu guru. Ya, ini yang perlu kalian pahami. Kemudian yang kedua ya, bagi sekolah dengan kelebihan jumlah guru, ya ini kelebihan jumlah guru. Untuk tugas tambahan lainnya atau TTLE yang diinputkan sebagai cara untuk pemenuhan 24 jam tidak bisa divalidasi atau tidak bisa dianggap valid ya oleh sistem. Dengan penjelasan sebagai berikut. Sebagai contoh, jika hanya ada 6 kelas di satu sekolah dan ada 2 guru PJOK, ya jika hanya ada 6 kelas ya di satu sekolah, secara otomatis itu hanya kebutuhan gurunya sebenarnya hanya perlu 1 guru. Ya, jadi kalau 6 kelas itu kebutuhan gurunya itu hanya 1 ya, bukan 2. Maka otomatis hanya ada 1 guru yang wajib mengusulkan TPG atau yang bisa mengusulkan TPG. Karena di 6 kelas tersebut ya itu hanya terdapat 3 sampai 4 jam pelajaran yang bisa didapatkan, sekitar 18 sampai 24 jam pelajaran. Ini kasusnya kalau dia guru tunggal, hanya 1 guru, itu bisa valid walaupun dia hanya 18 jam. Maaf ya. Lain kasus kalau dia di sekolah itu memiliki 2 guru tapi jumlah rombelnya itu hanya sedikit. Nah, ini namanya kelebihan jumlah guru. Ya. Jadi tidak bisa mengusulkan TPG untuk guru yang satunya. Dan solusi untuk sekolah yang mengalami kelebihan jumlah guru adalah relokasi atau mutasi di satuan pendidikan lain.
Jadi bukan menginputkan tugas tambahan lainnya atau yang ekuivalen itu. Ya, jadi percuma saja kalian menambahkan jumlah tugas tambahan ya sebagai pemenuhan 24 jam ya jika di sekolah kalian itu kelebihan jumlah guru atau rombelnya sedikit ya. Itu tidak akan terbaca oleh sistem. Dan ini dijelaskan pada Permendikbud nomor 25 tahun 2024. Dan belum ada regulasi terbarunya seperti apa. Nah, jadi patut kita tunggu apakah ada regulasi yang baru ya tentang jika kelebihan guru ini bagaimana solusinya. Ya, jadi belum ada solusi lain selain relokasi atau mutasi ya, jadi seperti itu. Dan di live streaming Mimin DBL juga menjelaskan seperti ini ya, jadi bisa kalian tonton live YouTube-nya untuk penjelasan lebih lengkapnya. Di sini saya hanya mengambil poin-poin penting yang disampaikan oleh Mimin DBL tersebut ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk admin di balik layar atas informasinya yang sangat bermanfaat ya mengenai validasi TPG di tahap 1 ini. Dan semoga semua usulan TPG bisa segera valid dan terbit SKTP-nya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada info atau saran di kolom komentar, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya, kita sharing sama-sama di sana. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're nothing but an ex.